Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, terutama untuk menghadapi perdagangan pasca libur panjang Lebaran di tahun ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dari perbankan big cap ada BBCA, rekomendasinya lebih ke arah take profit, supportnya di 8.050, resisten cukup lebar hingga ke 8.975. Perbankan big cap lainnya ada BBRI juga take profit 3.660, resisten hingga ke 4.250. Trading buy untuk Akra, saham pilihan yang ketiga, supportnya di 990, resisten hingga ke 1240. Dan terakhir dari barang baku ada PRMS akumulasi buy, supportnya di 292, resistennya hingga ke 368. Ada BBCA, BBRI, Akra, dan PRMS. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari beberapa perbankan big cap. BBCA di luar Himbara tadi belum sempat kita ulas Pak Andri. Analisis dan pertimbangan rekomendasi untuk BBCA, tapi dalam hal ini adalah take profit Pak. Ya, kalau kenapa take profit? Karena emang kenaikannya sudah lebih dari 10% ya. Rendahnya kemarin 7650 BBCA dan kemarin sekarang tingginya kemarin 6650, jadi hampir lebih dari 12%. Jadi saya pikir ini market sudah mendiskon untuk dividend rasionya yang akan diberikan nanti di awal bulan April. Jadi saya pikir kenaikannya upside-nya cukup terbatas untuk jangka pendeknya ya, karena juga ini koreksi ABC-nya saya pikir sudah sebenarnya kalau jangka pendek sih bisa, tapi agak riskan ya, karena kenaikan resistnya kan saya lihat ada gap-nya di 8.900 sampai dengan 9.200 yang kondisi sekarang di level di 9.400 9.500. Untuk jangka pendek sebenarnya bisa, tapi saya pikir lebih prefer untuk kalau sudah mencapai di atas 8.550 sampai 8.100 dengan kita untuk take profit, karena di situ ada level gap yang harus diisi, Mas. Baik, tapi kalau ingin buyback kembali nanti di level berapa Pak untuk BBCA? Kalau buyback saya pikir mendingan balik lagi di area 8.000 sampai dengan 8.200. Biasanya kan kalau menjelang boom date bisa naik dulu ya, setelah ex date setelah market akan mengalami koreksi, biasanya melebihi dari jumlah total dividen yang akan diberikan. Baik, penutupan hari ini di 8.500 melemah di 0,29% pemirsa. Dari sisi support Pak, sebelum kita beralih ke sampilan selanjutnya untuk BBCA. Ya, kalau BBCA masih supportnya di sini masih 8275, ada gap juga di situ, dan juga di 8.050. Ya, saya pikir ini gap ini juga sama. Jadi kita gap atas untuk kita take profit, jadi 8.650 sampai 8.950, tapi gap bawah 8.050 sampai dengan 8.275 kita akumulasi. Baik, dari BBCA kita bergeser ke saham pilihan kedua, masih dari perbankan big cap ada BBRI dan juga direkomendasikan take profit ini. Dan kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk Pak, ini ada Bapak Susilo yang ada di Blitar ini, mempertanyakan saham BBRI menjelang kumdet minggu kedua April nanti, apakah akan naik atau turun? Silakan Pak Andri sekaligus menjawabnya. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari dividend rate rasionya kurang dari 10% ya, seharusnya harga sekarang ini sudah mendiskon, sudah dividen ya. Karena market kan sebenarnya sudah bisa membaca dulu ya, analis juga dan juga pasar sudah melihat lah potensi dari dividen, lihat dari labanya kemarin yang sudah dirilis. Jadi seharusnya sebenarnya kenaikannya sudah tidak terlalu banyak lagi. Jadi emang tapi karena masih ada gap di atas di 480 sampai dengan 4.100 sampai dengan 4.80, saya pikir bagusnya untuk kita take profit jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka menengah, saya pikir kita lihat dulu kalau masih bertahan di atas di bulan ini bisa bulan April di awal nanti pembukaan bisa di atas 4.100, saya pikir bisa menuju 4.80 sampai 4.350. Tapi ya itu saya bilang biasanya tradisi menjelang boom date market naik dulu, setelah ex date market makan aksi take profit. Baik. Sama pertanyaan tadi Pak dengan BBCA, kalau ingin buyback kembali di level berapa untuk BBRI? Ya, kalau BBCA, kalau BBRI saya pikir lebih prefernya tadi di range-nya antara 3850 sampai 3940 ya, untuk karena ada gap-nya di situ. Baik, saham pilihan yang kedua dari perbankan big cap BBRI take profit, penutupan hari ini di 4.050, menguat di 1,25%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Akra. AKR Korporindo penutupan hari ini melemah di 0,90% di level 1095.
Analisis untuk Akra, Pak Andri. Ya, Akra juga kan kemudian laporan keuangannya cukup bagus ya. Ditambah juga sekarang kan harga minyak sudah mendekati bottom jangka pendeknya ya, karena ini wave 3 koreksi ini rebound aja. Jadi untuk crude saya pikir 65 sampai 75 bisa ada rebound, satu akan sell off lagi. Jadi kalau kita ngomong jangka pendek, minggu kemarin kan seminggu ini kan Akra cukup volatile ya, range-nya antara 1030 sampai 1140. Saya pikir melihat dari prospek dari technical wave-nya ditambah juga dengan dari dari gap yang ada di atas ya, setelah kemarin saya pikir bisa diantisipasi. Tapi kan kalau lihat harga minyak bisa rebound dulu di atas 70 sampai dengan $74 per barrel. Jadi ini bisa memberi katalis untuk Akra ya. Bisa juga sekarang ini kita lihat kan kemarin jadi di Pertamina kan memberikan momentum juga positif untuk saham Akra di saat sekarang ini indeks sudah lagi rebound. Baik, area untuk trading buy untuk Akra. Ya, saya pikir targetnya masih 1100 sampai dengan 1170 untuk jangka pendeknya, Mas. Support, Pak, yang mungkin diwaspadai untuk Akra? Support terendahnya sebenarnya kan di 1030 sampai 1050 untuk Akra. Baik, penutupan hari ini di 1095, melemah di 0,90%. Kita beralih ke sampilan selanjutnya, Pak. Dari barang baku ada BRMS. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup flat ini. Intraday hari ini sempat menguat di 338, melemah ke 326. Volatilitasnya cukup tinggi hari ini untuk BRMS, Pak Andri. Ya, kalau BRMS ini sebenarnya masih melihat di pergerakan harga gold ya. Karena juga saya bilang dari beberapa minggu yang lalu juga emang BRMS ini juga saham-saham yang relatif ada di bursa ini, Antam, BRMS, ESAP ya, dan juga HRTA, SQMI. Ini Arcido juga ini masih under value terhadap harga gold ya. Karena gold sekarang kan record high. Apalagi kan kita lihat sekarang ini market sudah diskon ya 40% ya. Di poly market itu Amerika akan mengalami resesi di tahun ini. Ini juga good news untuk gold. Jadi artinya minggu depan mungkin market akan volatile menjelang data tenaga kerja. Jadi kalau minggu depan di saat sekarang libur ini gold menyentuh rekor tertinggi lagi di 3.050 sampai dengan 3.200 untuk minggu depan. Saya pikir juga ini juga good news untuk BRMS bisa menuju tertingginya menguat ke 364 sampai dengan 412 untuk resistnya. Akumulasi di level berapa, Pak, untuk BRMS? Ya kalau melihat akumulasi sih sebenarnya kalau by technical sih harusnya di antara 312 sampai dengan 292 ya, low kemarin. Baik. Tapi kalau harga gold ini kan susah diprediksi nih. Gold ini di pembukaan nanti tanggal 8 tiba-tiba dia bisa all time high nanti karena libur minggu depan ya, saya pikir juga kemungkinan dia akan gap up langsung menuju di 346 sampai dengan 368. Jadi kalau saya pribadi sih prefer mendingan buy di atas 346 atau buy on weakness di bawah 312. Baik, buy on break, Pak? Ya, di atas 346. Oke, baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, BBRI, Akra, dan PRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas menguat di 0,59% dan akhirnya berhasil ditutup di level 6.500-an, tepatnya di 6.510.62. Ya, dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.462, pasca pembukaan sempat tertekan dalam ke 6.417-an, kemudian level tertinggi hari ini di 6.510 dan merupakan level penutupan di perdagangan di sesi kedua, dan semoga tren positif berlanjut pasca libur panjang lebaran. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 menguat di 0,35%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,68%, LQ45 menguat di 0,46%. Beralih ke rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, properti memimpin penguatan, pemirsa, di 1,75%, sektor industri menguat di 1,35%, infrastruktur melemah di 0,93%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,16%. Selanjutnya saham-saham hari ini yang menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan dari sisi top gainers.
Dari properti ada Pani ditutup menguat di harga pas di 10.000, kemudian Astra International juga menguat, penopang dari sektor industri 4920, CBDK menguat di 5950 dan SMBL ditutup di zona hijau Rp416 per sahamnya. Selanjutnya posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Dari perbankan ada BRIS melemah di 2.340 setelah naik kencang di perdagangan hari sebelumnya. ICBP juga melemah di 10.175, MAPA ditutup di zona merah 660, TCPI juga melemah di 5.775 rupiah per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan pasca libur panjang Lebaran. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan nantinya di segmen terakhir nantinya maksud saya kita akan coba mengulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan kami akan kembali segera kembali usai jeda berikut ini. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Jason dari Jakarta, Pak. Menanyakan saham SCMA sudah ambil posisi di level 200. Pak Andri, level penutupan hari ini juga di 200, masih direkomendasikan hold tidak untuk SMA? Ya, kalau SMA saya pikir masih bisa hold ya, karena juga ini kan sudah closing double bottom, yang kondisi oversold, tambah juga ini cross BC-nya, berarti yang BC-nya seharusnya bisa di bawah ke 208 sampai 230. Ya, saya pikir masih bisa take profit di antara 208 sampai 230, itu ada gap yang harus diisi untuk jangka pendeknya. Setuju. Baik, masih bisa direkomendasikan hold untuk SMA di 200, penutupan hari ini 200, menguat di 3,63%. Selanjutnya Bapak Joshua Nainggolan dari Bandar Lampung, Pak, menanyakan saham Campina CAMP. Pak Andri, sudah punya di harga average di 155, Pak? Analisis dan rekomendasinya? Ya, kalau Campina hari ini cukup ada spike ya, sampai ke 200, tadi sempat, nggak tahu ini harganya benar atau nggak, ini sampai 199 ya. Tapi kalau tekniknya cukup bagus ya, karena di sini bentuknya juga shooting star, tapi kalau dari ininya long termnya kelihatan ini kayak candle-nya inverted hammer ya. Jadi ini yang pembalikan meskipun ada agak rawan turun dulu misalnya di bawah 146 150 ada gap. Jadi memang ini kelihatan market sudah akumulasi. Jadi saya pikir untuk level 55 masih bisa ketemu ya, karena di sini memang resist utamanya memang 170 sampai 186 itu 60 hari moving average. Jadi saya pikir masih bisa hold. Ya, kalau ada turun di bawah 150 bisa buy, stop loss-nya di bawah 140. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Andri menanyakan saham Astra International, Pak, nyangkut di level 5.000, Pak. Masih bisa di hold tidak? Hari ini naik signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan. Apakah ini juga ada potensi dividen tidak, Pak, untuk KCI? Ya, kalau dilihat ini barusan yang ini yang membuat indeks kita tadi naik ke 6.500 ya. Tadi pasti pre-closing di Astra. Jadi emang seharusnya di sini masih ada gap untuk ini 49 di 5.025 sampai 5.200 ya untuk BTC. Jadi kalau by wave sih seharusnya ini kan polannya seperti kayak inverted head and shoulder ya. Jadi bisa menuju minimal ya ke 5.025 sampai dengan 5.200 kita take profit. Karena kalau momentumnya ini kan masih wave 3, jadi artinya minggu depan pun meskipun dibuka pun agar rawan terbatas, baru lagi nanti ke 5.025 sampai 5.200 untuk SI. Baik, masih bisa di hold ya, Pak, ambil posisi di 5.000, dan sudah beberapa waktu terakhir ini ASI belum mampu untuk balik lagi ke level 5.000-an. Baik, dari ASI kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham Gotoh. Ada Bapak John dari Jakarta ini. Analisisnya untuk Gotoh, support dan resistennya, Pak Andri? Gotoh sebenarnya supportnya di 70 sampai dengan 75 ya, resistnya di 84 sampai 89. Gotoh sendiri saya pikir masih konsolidasi ya, tapi hati-hati ya, kalau melihat minggu depan saham-saham teknologi Amerika rawan koreksi, saya pikir ya juga. Tapi karena untungnya ya Gotoh saya pikir masih konsolidasi karena isu merger dengan Grab. Ya, tapi kalau ada laporan keuangan kemarin itu bagus, tapi cuman ya itu. Gotoh juga melihat indeks juga. Jadi kalau indeks menguat, sekarang ini bertanda 6.500 sampai 6.600, berarti Gotoh mengarah ke 84 sampai dengan 89 untuk jangka pendeknya. Baik, masih cukup sulit ke 90, Pak, untuk Gotoh? Saya pikir agak cukup sulit ya, karena juga tambah view untuk US stock ya, untuk teknologi saya pikir kurang bagus. Jadi
agak rawan lah untuk bubble ya. Jadi saya pikir untuk minggu depan, jadi saya pikir ya kita lihat dulu lah 89 break nggak, kalau nggak break ya saya pikir ya balik lagi menuju ke depan di bawah 80 lagi. Baik, selanjutnya menanyakan saham Cleo, Pak. Resisten selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini naik cukup signifikan. Kinerjanya juga cukup bagus, cukup positif di 2024. Ya kalau Cleo sih cukup bagus ya. Ini paling bagus ya antara kita yang disebutkan ini karena ini wave 3, ya strong volume, golden cross, ya 3 sinyal di technical dia bagus, ditambah juga ini ada gap di sini antara di 1570 sampai dengan 1680. Jadi saya pikir masih bisa mendekati tertingginya di antara 1680 sampai 1755. Jadi masih bisa hold, masih ketiga, jadi artinya masih ada swing high sekali lagi untuk take profitnya di 1680 sampai 1755 itu. Baik, penutupan hari ini masih di 14.30, menguat signifikan di 17,21% dan juga didukung dari sisi volumenya. Selanjutnya menanyakan saham PTPP, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Resisten selanjutnya juga yang ditanyakan, menguat ini untuk saham-saham konstruksi dan properti, paling tidak dalam 2 hari perdagangan terakhir, Pak Andri, untuk PTPP, Pak. Ya kalau PTPP hari ini sinyalnya kurang bagus ya. Sini itu shooting star ya. Kalau dia candle tuh biar reversal, jadi dia minat belinya sudah berkurang, kemudian minat jual. Jadi kemungkinan nanti pembukaan akan koreksi dulu, ngisi cap di antara 290 sampai 270. Setelah itu nanti kemungkinan video high lagi nanti bisa di atas ke 340 sampai dengan 390. Jadi pikir potensi kenaikan untuk PTPP ya mendingan kita belinya nanti di hari tanggal 8 ya, karena candle-nya sendiri hari ini penutupannya kurang bagus untuk jangka pendeknya. Oke, analisis untuk PTPP tidak menyebutkan nama dan lokasi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama pasca libur panjang Lebaran 2025. Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Andri. Terima kasih, Mas. Baik, ada Bapak Andri Sakaria Siregar, founder grup CTA Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.